Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan teknis mengajukan saksi-saksi dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah saksi ini. Di antaranya pertama, Bang, untuk mengajukan saksi-saksi dalam perkara cerai itu teknisnya seperti apa sih? Prosedurnya seperti apa? Kemudian juga, Bang, biasanya yang ditanya di dalam persidangan untuk saksi-saksi dalam perkara cerai itu pertanyaan seputar apa sih? Kemudian juga, Bang, kalau untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama, kalau saksinya beragama selain Islam, non-Muslim, apa itu boleh, Bang? Bisa apa enggak? Kemudian juga selain itu, Bang, saksi untuk perkara gugatan cerai itu minimal berapa orang sih? Kalau satu orang saja bisa enggak? Diterima enggak? Kemudian juga di sini ada yang bertanya lagi, Bang, saya ingin bertanya, jika sidang kedua saksi ke satu hadir, tapi saksi keduanya tidak bisa hadir karena sedang berhalangan bekerja di luar kota. Itu bagaimana, Bang? Baik, langsung saja saya jawab satu persatu ya. Dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama, saksi itu adalah hal yang bisa dikatakan wajib bagi si penggugat. Ya, bagi penggugat, saksi itu merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dihadirkan. Biasanya kalau nggak menghadirkan saksi, itu akan berpengaruh terhadap gugatannya. Bisa saja gugatannya ditolak, gitu kan, karena tidak menghadirkan saksi. Dan saksi itu minimal 2 orang. Jadi untuk mengajukan saksi dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama, bagi penggugat itu minimal 2 orang. 2 orang saksi. Gimana kalau satu saksi, Bang? Bisa nggak? Untuk saksi yang hanya 1 orang, meskipun dia tahu banyak, tahu mendetail, tetapi tidak ada saksi yang lainnya, hanya dia sendiri, saksinya hanya 1, maka itu 1 saksi bukanlah saksi. Intinya kayak gitu. Karena minimal saksi, khususnya dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama, itu minimal 2 orang. Siapa saja yang bisa untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama? Sebetulnya, yang bisa menjadi saksi dalam sidang perkara gugatan cerai di pengadilan agama adalah mereka orang-orang yang memiliki hubungan terdekat, yang juga mengetahui permasalahan yang sedang dialami ataupun juga yang terjadi antara para pihak yang sedang berperkara dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama. Yang bisa menjadi saksi diantaranya yang paling utama adalah dari lingkup keluarga. Tetapi tidak semuanya. Siapa saja? Yaitu orang tua. Ibu, bapak, kemudian juga saudara kandung ya, adik ataupun juga kakak. Adapun untuk anak kandung, itu saya pernah mengajukan di suatu pengadilan agama, seorang anak yang meskipun sudah dewasa menjadi saksi dalam perkara cerai kedua orang tuanya, itu hakim tidak menerima anak kandung untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian kedua orang tuanya. Selain itu boleh. Misalkan paman, bibi, kakek, kemudian kerabat yang lainnya, dan juga dari luar lingkup keluarga juga bisa. Misalkan tetangga, RT, RW, kemudian juga teman atau rekan kerja, itu bisa. Intinya yang terpenting adalah saksi-saksi yang diajukan tersebut kenal dengan kedua belah pihak. Kenal dengan si suaminya, kenal dengan si istrinya, minimal pernah ketemu lah kalau misalkan saksinya dari rekan kerja atau teman. Minimal sudah pernah ketemu. Nah itu, jadi saya pernah punya pengalaman di suatu pengadilan agama di Jakarta, saya menghadirkan saksi untuk klien saya itu adalah teman dari si penggugat, tetapi temannya ini belum pernah ketemu sama si istrinya si pemohon cerai talak ini. Oleh majelis hakim tidak diterima. Kami diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang lain yang kenal, minimal pernah ketemu dengan si para pihaknya, dengan si termohon atau juga dengan si tergugatnya. Kemudian untuk saksi yang beragama selain Islam, apakah bisa untuk dijadikan saksi dalam perkara cerai? Saya pernah juga mengajukan saksi yang mana saksinya salah satunya beragama Nasrani. Itu ternyata boleh dan diterima oleh hakim. Yang terpenting itu tadi, si saksi tersebut kenal atau minimal pernah ketemu dengan si tergugatnya, dengan si termohonnya. Kemudian juga tahu masalahnya karena apa. Nah, inti dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim kepada saksi-saksi dalam perkara gugatan cerai dalam persidangannya itu adalah diantaranya apa hubungan saksi-saksi dengan para pihak, dengan si penggugat, dengan si pemohon. Dan hakim juga akan bertanya kapan
para pihak ini, penggugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon ini menikah tahun berapa, kemudian juga apakah mereka sudah punya anak atau belum. Kalau sudah punya anak, berapa mereka punya anak, siapa saja namanya, kisaran umur anak-anaknya berapa tahun. Kemudian hakim akan bertanya, apa sih masalah mereka berdua sehingga mereka mau bercerai. Nah, harus disampaikan apa masalahnya, misalkan karena tidak dinafkahi, atau sering bertengkar, sering cekcok, sering ribut, karena masalah ekonomi, masalah orang ketiga, atau masalah-masalah yang lainnya. Ya, jadi intinya hakim akan bertanya masalahnya apa, karena apa, itu yang terpenting. Kemudian juga hakim akan bertanya, apakah saat ini mereka masih harmonis atau sudah tidak harmonis. Kalau sudah tidak harmonis, mereka sejak kapan nih nggak harmonisnya? Kalau misalkan sering bertengkar, sejak kapan mereka mulai bertengkar? Minimal hafal bulannya bulan apa, tahunnya tahun berapa. Kemudian saat ini mereka masih serumah apa udah pisah rumah? Kalau misalkan udah pisah rumah, hakim akan bertanya, sejak kapan mereka pisah rumah? Sudah berapa lama mereka akan pisah rumah? Karena hakim akan menggali fakta, apakah antara kedua belah pihak ini sudah terjadi pisah rumah atau belum? Karena ada surat edaran Mahkamah Agung, bagi perkara gugatan cerai yang alasannya karena pertengkaran yang terjadi terus-menerus, itu harus sudah terjadi pisah rumah minimal 6 bulan. Oleh karena itu, hakim akan bertanya kepada saksi sejak kapan mereka pisah rumah, udah berapa lama mereka pisah rumah. Kemudian sekarang si penggugat atau pemohon tinggalnya di mana. Terus tergugat atau termohon sekarang tinggalnya di mana. Kemudian selain itu, hakim juga akan bertanya, apakah mereka berdua ini sudah pernah dirukunkan, sudah ada upaya untuk mendamaikan, merukunkan dari keluarga kedua belah pihak. Nah, itu juga akan ditanyakan oleh hakim. Kemudian kalau misalkan saksinya dari lingkup keluarga, misalkan orang tua ataupun saudara kandung, biasanya hakim akan bertanya, apakah saudara saksi masih sanggup untuk mendamaikan mereka berdua? Apakah mereka masih ada harapan untuk bisa rukun kembali? Hakim juga akan bertanya seperti itu. Kalau di dalam gugatan atau misalkan dalam tuntutan perkara gugatan cerai itu ada tuntutan hak asuh anak, hakim juga akan bertanya seputar kepengurusan anak. Apakah saat ini anak-anaknya ini tinggal bersama si penggugat atau si tergugat? Kemudian usia si anak saat ini berapa? Itu juga biasanya akan ditanya. Kemudian kalau misalkan si istri nuntut nafkah, misalkan nafkah iddah, mut'ah, ataupun nafkah madiah, biasanya hakim akan bertanya kepada saksi terkait dengan pekerjaan si suaminya di tergugat ini. Apakah saksi tahu pekerjaan dari si tergugat ini bekerja sebagai apa? Apakah ASN, karyawan swasta, pengusaha, atau pekerjaan atau profesi yang lainnya? Jadi kalau saksi tahu silakan jawab sesuai yang dia ketahui. Kalau nggak tahu ya cukup bilang nggak tahu, atau misalkan saya tidak mengetahui dan lain sebagainya. Ya, kata-katanya silakan dengan kata-kata yang tepat lah. Sekarang teknis untuk mengajukan saksi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Pertama tentu harus menyiapkan dulu nih saksinya 2 orang. Mau menghadirkan siapa nih? Apakah orang tua dengan saudara kandung atau kedua-duanya saudara kandung dan lain sebagainya. Silakan persiapkan jauh-jauh hari. Nah, terus kalau sudah dapat 2 orang saksi, maka mintalah fotokopi KTP daripada kedua orang yang akan dijadikan saksi tersebut. Nah, fotokopi KTP itu harus dibawa pada saat sidang pemeriksaan saksi di persidangan. Pada hari H sidang pemeriksaan keterangan saksi, datanglah lebih awal, lebih pagi. Ambil antrian terlebih dahulu, kemudian minta formulir data saksi. Formulir data saksi ini bisa kita minta di petugas PTSP atau misalkan petugas pemanggilan persidangan kalau misalkan ada petugasnya. Kalaupun nggak ada petugas pemanggilan sidang, silakan datang ke PTSP atau tanya kepada security, Pak, formulir untuk data saksi di mana ya? Setelah dapat formulir data saksi, silahkan isi data saksi tersebut selengkap-lengkapnya. Harus diisi secara detail. Kemudian setelah diisi, maka tinggal tunggu panggilan untuk masuk ke ruang persidangan. Formulir data saksi itu disodorkan atau diajukan kepada majelis hakim dengan melampirkan fotokopi KTP daripada para saksi tersebut. Nah, pada saat dipanggil untuk masuk ruang sidang, biasanya untuk saksi tidak langsung masuk ke ruangan persidangan, melainkan harus menunggu dulu di depan ruang persidangan. Nanti kalau sudah dipanggil, barulah masuk. Biasanya nanti akan ada panggilan. Contoh misalkan kayak gini. Kepada saksi-saksi dari Ibu Dini binti Doni, dipersilahkan untuk masuk ke ruang persidangan berapa?
apakah ruang sidang 1, ruang sidang 2, atau ruang sidang berapa. Nah, kalau sudah dipanggil kepada saksi-saksi, silahkan masuk ke ruang persidangan, ucapkan salam, dan silahkan ikuti arahan majelis hakim. Biasanya nanti akan dipersilahkan untuk maju ke depan atau duduk di kursi saksi yang sudah disediakan, yang letaknya ada di tengah-tengah antara kursi atau meja penggugat dengan kursi atau meja tergugat. Lah duduk misalkan di kursi saksi, biasanya hakim nanti akan menyumpah terlebih dahulu ya. Jadi saksi-saksi sebelum memberikan keterangan akan disumpah terlebih dahulu menurut atau berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab antara hakim dengan saksi-saksi tersebut. Silahkan jawab pertanyaan hakim sesuai dengan apa yang diketahui. Kemudian kalau salah satu dari dua saksi yang akan dihadirkan ke persidangan ternyata salah satunya berhalangan hadir, misalkan sakit atau tugas pekerjaan, tugas dinas, ataupun juga hal-hal yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka nanti sampaikan kepada majelis hakim bahwasanya saksinya baru ada satu karena yang satu lagi misalkan sakit dan lain sebagainya. Jadi mohon izin untuk saksi yang kedua ini diperiksa pada persidangan yang akan datang. Kebijakan hakim nanti seperti apa ya tinggal ikuti saja. Biasanya hakim ada yang memberikan kebijakan, oke, misalkan hari ini saksi yang ada dulu kita periksa, saksi yang kedua nanti minggu depan ya, biasanya kayak gitu. Atau ada juga majelis hakim yang memberikan arahan, ya sudah kalau begitu sekalian aja nanti minggu depan saksi dua-duanya hadir. Karena hari ini saksinya cuma satu. Jadi tergantung kepada kebijakan majelis hakim, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh majelis hakim. Untuk pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara cerai di pengadilan agama ini, durasinya variatif ya. Ada yang cuma 3 menit, ada yang 5 menit, bahkan ada yang lebih. Tergantung seberapa rumitnya perkara tersebut dan tergantung hadir atau tidaknya pihak lawan. Kalau pihak lawannya nggak hadir, biasanya pemeriksaan saksinya nggak begitu lama. Paling satu orang saksi itu ya kisaran 4-5 menit. Setelah itu nanti hakim akan mempersilahkan para saksi ini untuk meninggalkan ruangan persidangan untuk menunggu di depan ruang persidangan. Biasanya seperti itu. Nah, sampai sinilah teknis dan juga tahapan mengajukan saksi-saksi dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama. Semoga bisa menambah wawasan ataupun informasi khususnya bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Terima kasih yang udah subscribe. Saya doakan semoga teman-teman subscriber nih rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari Anda semua teman-teman viewers untuk dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.